Matius 6 ayat ke-5-8 berkata, "Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Doa biasanya berhubungan dengan puasa. Doa dan puasa adalah hubungan pribadi dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan orang lain, sehingga Tuhan Yesus berkata, "Jangan seperti orang munafik." Misalnya ada teman lama Anda tiba-tiba datang kepada Anda lalu bercerita bahwa dia habis liburan ke luar negeri, naik jet pribadi, kuliah di luar negeri, punya rumah besar dan sebagainya. Tahukah Anda apa maksudnya? Teman Anda sama sekali tidak bermaksud membangun hubungan pribadi dengan Anda, atau dengan kata lain, dia tidak peduli dengan Anda. Bahkan bisa diartikan bahwa Anda dimanfaatkan untuk kepentingan ego teman Anda alias untuk tempat memamerkan kesuksesannya. Sama saja dengan orang-orang munafik yang berdoa. Mereka sama sekali tidak bermaksud membangun hubungan pribadi dengan Allah, apalagi ingin mengenal Allah, tapi justru memanfaatkan Allah sebagai tempat kesombongan rohani mereka. Apakah dengan demikian Allah berkenan? Tentu tidak. Hubungan pribadi tidak perlu dipamerkan, atau bisa disebut sebagai privasi masing-masing orang. Kita pun tidak perlu menentukan tingkat kerohanian seseorang dengan doa, karena doa adalah privasi seseorang, maka berdoalah di tempat yang tersembunyi, tempat di mana hanya kita dan Tuhan yang tahu. Di tempat yang tersembunyilah kita bisa mengungkapkan banyak hal yang tidak bisa diungkapkan ketika berdoa bersama-sama, seperti kecemasan kita, kekhawatiran kita, masalah keuangan, kepahitan, dan sebagainya. Tuhan Maha Tahu, Dia tahu persis apa yang sedang kita alami dan pergumulkan, karena Dia selalu mengawasi kita. Dia menunggu kita mengungkapkan segala isi hati kita dan keluh kesah kita, bahkan permohonan kita kepadanya secara pribadi. Semakin kita berdoa padanya secara pribadi, kita akan semakin mengenal Dia. Itulah alasan mengapa kita perlu berdoa secara pribadi selain berdoa bersama-sama saudara seiman. Kalaupun kita sedang tidak memiliki hal yang ingin diungkapkan kepada Tuhan melalui doa, tetaplah berdoa kepadanya. Semakin kita mengenal Dia, kita akan semakin tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan segala sesuatu sebelum kita ungkapkan dalam doa. Maka dari itu, mari kita berdoa sesuai apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Matius 6 ayat yang ke-9-15 berkata, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.